Para muhibbin rahimakumullah, secara lisan, secara zahir memang tidak ada orang yang menuhankan duit. Adalah kita yang bertuhan duit. Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini, kadada. Secara zahir kadada orang yang menuhankan suami, kadada. Tetapi pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'a illa kunta lahu abda wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Yang artinya, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau hamba bagi sesuatu itu, dan dia Allah tidak suka bahwa engkau itu menjadi hamba bagi selainnya. Dalam hikmah ini ada dua masalah yang dibahas oleh beliau. Yang pertama, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abda. Tidaklah engkau mencintai sesuatu atau seseorang melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, beliau menjelaskan bahwa Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu iza ahabba syai'a aqbala ilaih wa khada'alah wa ata'ahu bi kulli ma ya'muru. Bermula hati apabila dia mencintai sesuatu, maka hati itu akan berhadap kepada sesuatu itu, dan tunduk itu hati bagi sesuatu itu, dan mentaati hati akan sesuatu itu pada tiap-tiap yang diperintahkan oleh sesuatu itu. Itulah sudah tabiat hati ini. Hati punya tabiat diciptakan demikian. Apabila dia sudah cinta dengan sesuatu, maka dia berhadap ke sana. Dia akan tunduk patuh dengannya, dan dia akan selalu ingat dengannya dan selalu memperhatikan dengannya. Nah, itulah tabiatnya hati ini. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah, dan tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu jihad. Hati hanya punya satu jihad, punya satu arah. Bila sudah ingin mencintai sesuatu, berarti arahnya ke sana. Hati kadang akan punya banyak arah, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Nah, hati kadang demikian. Bila sudah dia cinta sesuatu, maka arahnya hati itu ke situ, tujuannya ke situ, yang disebutnya itu, yang diingatnya itu, yang dikejarnya itu, yang dicarinya itu. Itulah hati. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu tujuan, satu jihad. Walaysa lil insan illa qalbun wahid, dan tidak ada bagi manusia itu melainkan punya satu hati. Nah, tidak ada manusia melainkan hanya punya satu hati. Jadi artinya bila manusia ini punya satu hati, hatinya sudah menghadap ke sana,
maka kesanalah manusia tadi. Kada akan ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau sudah menghadap ke sana. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah berfirman, tidak menjadikan Allah bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam tubuhnya. Allah kadang menciptakan dua hati, hanya satu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, famahma aqbala 'ala Allah Ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu bil haqiqah. Manakala berhadap seseorang atas Allah, maka dia berpaling dari selain Allah dan jadilah dia hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau orang itu sudah berhadap kepada Allah, maka dia berpaling dari selain Allah. Karena hati sebiji aja. Nah, hati kita sebutingannya. Bila sudah hati ini ampahnya kepada Allah, berpaling daripada yang lainnya, dan dia itu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa idza aqbala ala hawa a'rada 'anillah wa kana 'abdan li hawa. Bila mana hati seseorang itu berhadap kepada hawanya, keinginan-keinginannya, maka berarti dia berpaling daripada Allah. Berpaling daripada Allah. Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita, baik itu benda, baik itu manusia, bila hati kita ke sana, berarti kita berpaling daripada Allah. Wa kana 'abdan li hawa, dan berarti dia itu menjadi hamba bagi keinginannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hawa itu banyak. Orang yang jadi hamba hawanya. Hawa itu bisa berupa duit, bisa berupa kedudukan, bisa berupa lawan jenis. Nah, itu hawa. Bila orang sudah menghadap kepada hawanya, maka dia akan membelakangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meninggalkan Allah dan dia menjadi hawa, menjadi hambanya si hawa tadi. Qala Allah Ta'ala fi dhammi man kana 'abdan li hawa. Allah berfirman pada mencela orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya, dan Allah menyesatkan dia atas ilmu daripadanya. Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan Allah menjadikan pada penglihatannya tutupan. Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini ayat mencela kepada orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, secara lisan, secara zahir, memang tidak ada orang yang menuhankan duit. Adalah kita yang bertuhan duit. Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini, kadada. Secara zahir kadada orang yang menuhankan suami, kadada. Tetapi pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta. Bujur dalam sembahyang kita mengaku Tuhan Allah. Dalam kesempatan apapun kita mengaku Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi itu hanya pengakuan.
Nah, praktik yang kita rasa, kita lihat, sebenarnya kita bertuhan harta. Buktinya kita selalu mengejar-ngejar harta, walaupun membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rela melanggar hukum-hukum Allah, walaupun kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita demi mendapatkan harta. Ini pada hakikatnya adalah abdul mal, hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula istri, suami mengaku bahwa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, dalam sembahyang, di luar sembahyang Allahu Rabbi, tapi pada praktiknya, pada kenyataannya banyak orang yang bertuhan suami, bertuhan istri. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ucapan belaka. Allah kadang menilai Allah Rabbi, Allah Tuhanku, tetapi yang Allah pandang adalah praktik sehari-hari kehidupan kita ini. Itu yang dijadikan Allah hitungan di akhirat kelak. Nah, Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah waz zaujah ta'isa wan takas, ila akhir hadis. Rasulullah bersabda, binasa hambanya emas, binasa hambanya perak dirham, binasa hambanya pakaian, binasa hambanya istri, binasa dan terbaliknya. Nah, ini Rasulullah sudah menyatakan bahwa binasa orang yang bertuhankan harta, bertuhankan dinar, dirham, emas, perak, pakaian dan lain-lain tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi hamba Allah. Nah, bila kita mencintai Allah, berarti kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.